Selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita bukan sekadar cerita, tetapi peringatan bahwa keserakahan manusia bisa membuka pintu ke hal-hal yang seharusnya tidak pernah disentuh. Malam ini, kita memasuki sebuah kisah dari sebuah desa kecil yang tenang. Desa yang berubah menjadi ladang teror ketika sebuah gerobak cukur keliling muncul membawa rahasia kelamnya sendiri. Semuanya berawal dari seorang pemuda yang hanya ingin keluar dari kemiskinan. Tapi langkah pertamanya menuju kesuksesan justru menjadi awal dari kutukan yang tak bisa ia hentikan. Suara gunting yang terdengar biasa, desingan pisau cukur yang seharusnya tidak berbahaya, dan rambut manusia yang ternyata memiliki harga dalam dunia pesugihan. Bersiaplah, karena kisah ini penuh kejutan, tragedi, dan pengorbanan. Dan sebelum kita mulai, ingat satu hal. Tidak semua orang yang datang mencukur rambutmu benar-benar ingin menolongmu. Ada yang hanya ingin nyawamu. Raga, pemuda 23 tahun yang tinggal di sebuah gang padat di pinggiran kota, sudah hampir 3 bulan kehilangan pekerjaan. Tabungan habis, utang menumpuk, dan kontrakan yang ia tinggali bersama ibunya siap-siap digembok pemilik rumah. Setiap hari, satu persatu tetangga datang hanya untuk menagih. Gak bisa terus begini, Gah. Kapan bayar? Raga hanya bisa menunduk. Ia sudah melamar ke puluhan tempat, tapi nasib tak berpihak. Suatu sore, saat hujan turun deras, Raga duduk di teras kontrakan sambil membelot lutut. Ibu yang sedang membuat teh tarik murah mencoba menenangkan, tetapi wajahnya pun penuh kekhawatiran. "Kita cari jalan lain, Gah. Tapi jangan sampai kamu melakukan hal-hal aneh," ujar ibunya. Namun malam itu, Raga justru mendengar sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Di gang kecil itu biasanya hanya ada suara motor lewat dan anak-anak bermain. Tapi malam itu, lewat pukul 11, terdengar suara aneh. "Cukur, cukur, potong rambut murah, malam-malam." Raga terangkat dari posisinya. Siapa yang cukur rambut keliling malam-malam begini? Ia mengintip dari balik jendela. Wajahnya langsung merinding. Sebuah gerobak cukur tua berlampu kuning redup melintas, didorong oleh seorang kakek berkulit pucat dengan rambut perak panjang menutupi wajah. Kakek itu berjalan sangat lambat, seolah gerobaknya sangat berat padahal hanya berisi kursi cukur dan kotak peralatan. Ada satu hal yang membuat bulu kuduk Raga berdiri. Tidak ada roda yang berputar. Gerobak itu seperti melayang setengah sentimeter dari tanah. Kakek itu berhenti tepat di depan kontrakan Raga, lalu menatap ke arahnya. Suara batuk tuanya terdengar pelan. "Anak muda, kamu butuh pekerjaan ya?" Raga tersentak. Ia sudah melamar ke puluhan tempat. Tapi kakek itu tahu. Raga keluar dengan langkah gugup. Dari mana kakek tahu? Kakek itu mengelus kursi cukur tuanya yang kulitnya terlihat masih basah. Entah oleh apa. "Orang yang putus asa selalu memanggilku." Raga ingin masuk kembali, tapi rasa penasaran menahannya. Kakek itu berkata pelan, suaranya bergetar tua namun anehnya tidak terdengar seperti suara manusia biasa. "Kamu ingin kaya? Tidak susah. Kamu hanya perlu menjadi tukang cukur keliling, tapi dengan sedikit syarat." Raga mengerutkan kening. "Tukang cukur? Saya bahkan gak bisa motong rambut." Kakek itu terkekeh. Tawa yang terdengar seperti gigi bergemeretak. "Kamu tidak perlu ahli. Kamu hanya perlu mengambil sedikit rambut manusia. Setiap malam." Raga terdiam. "Apa maksudnya?
Potong rambut? Kakek itu mendekat. Wajahnya masih tersembunyi di balik rambut perak panjang. Tidak harus sadar, tidak harus mau. Yang penting ada rambutnya. Raga mundur selangkah. Jadi, saya harus mencukur orang-orang yang tidur. Kakek itu tak menjawab. Ia hanya mendorong gerobaknya ke arah Raga. Lampu di gerobak itu berkedip, memantulkan pantulan wajah pucat Raga. Dan di pantulan itu, ia melihat keanehan. Kakek itu tidak punya bayangan. Ambil gerobak ini, mulai malam ini. Raga berkeringat dingin. Kalau saya nolak? Kakek itu tiba-tiba berhenti tersenyum. Suaranya berubah, lebih dalam dan berat. Kamu memanggilku dengan putus asamu sendiri. Jika tak mau jalan ini, aku akan mengambil bayangan paling berharga darimu. Raga langsung memegangi bagian dadanya tanpa sadar. Hawa dingin menyelusup hingga ke tulang. Bayangan paling berharga, gumamnya. Kakek itu menunjuk kontrakan kecil tempat ibunya tidur. Raga langsung membeku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam panjang, Raga akhirnya menyerah. Baik, saya lakukan. Apa imbalannya? Kakek itu tersenyum lebar, namun senyumnya tidak manusiawi. Lebih panjang dari yang seharusnya. Uang akan datang sendiri. Rizki akan mengalir sendiri. Tapi setiap malam, kamu harus mengambil rambut seseorang. Kita mulai dari rambut yang sedikit dulu, baru nanti ke rambut yang lebih besar. Raga tak mengerti maksudnya, tapi ia mengangguk. Kakek itu menepuk bahunya, dan dalam sekejap, rasa dingin menyusup ke tulangnya. Gerobak itu kini berada tepat di belakang Raga, seolah pindah tanpa suara. Mulai malam ini, kamu adalah tukang cukur keliling. Lalu kakek itu menghilang begitu saja, seperti asap yang tersapu angin. Pukul 2 malam, Raga mendorong gerobak itu menyusuri gang gelap. Lampu gerobak menyala sendiri, kotak cukur terbuka sendiri. Gunting bergerak seperti hidup. Raga ketakutan setengah mati. Namun, ketika ia tiba di depan rumah eksekutif muda yang selalu sombong di kompleks itu, pintunya perlahan terbuka sendiri. Dari dalam, terlihat pria itu tidur di sofa dengan rambut gondrong berantakan. Gerobak itu bergetar, seolah mendorong Raga untuk masuk. Raga menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang gunting. Saat ia mendekat, suara kakek itu tiba-tiba terngiang di telinganya. Sedikit saja, nanti terbiasa. Dengan takut, Raga mengambil sejumput rambut, cukup sebentar, dan memasukkannya ke dalam kotak gerobak. Tiba-tiba, uang pecahan 100.000 keluar dari celah gerobak. Raga terbelalak. Ini gila. Tapi ia melakukannya lagi. Sesampainya di gang rumahnya, Raga mendengar suara ribut-ribut. Tetangga-tetangga berkerumun sambil menyorotkan lampu senter. Seorang ibu menangis sambil memegangi kepala anaknya yang botak setengah tanpa alasan. Bangun-bangun udah begini. Siapa yang lakuin? Raga langsung pucat. Gerobak itu bergetar pelan. Seperti sedang tertawa. Baru 1 malam dan kekacauan sudah terjadi. Raga tak sadar bahwa dari balik gang yang gelap, sosok kakek perak itu mengamati sambil berbisik. Itu baru permulaan. Besok malam kita ambil lebih banyak. Pagi itu, seluruh gang penuh kegaduhan. Seorang anak kecil bernama Dipo ditemukan botak setengah tanpa sebab. Ibunya menangis histeris sambil menuduh macam-macam, sementara orang-orang ribut membicarakan kejadian aneh itu. Raga berdiri di depan kontrakannya, tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Itu, gara-gara aku. Pertanyaan itu terus menghantam kepalanya. Ibunya menatapnya bingung. Raga, kamu sakit. Dari tadi pucat begitu. Raga hanya menjawab singkat. Cuma capek, Bu. Padahal dalam tubuhnya ada rasa dingin yang tak berhenti sejak semalam. Seolah seseorang terus menggenggam jantungnya. Siang itu,
Raga mencoba tidur untuk mengusir kantuk, tapi suara berbisik membuat matanya terbelalak. Cukur, cukur, malam nanti kita cari lebih banyak. Raga langsung bangun. Tidak, aku nggak mau, serunya. Tapi tak ada suara lain, hanya ia sendirian di kamar. Namun ia tahu, suara itu datang dari gerobak yang terparkir diam di dapur. Ia mencoba menutupinya dengan kain, tapi gerobak itu perlahan menggeliat seperti makhluk hidup yang sedang menunggu waktu makan. Raga gemetar. Saat sore tiba, Raga dikejutkan ibu yang berseru dari luar. "Ga, ini uang dari mana?" Di meja makan, ada 5 lembar 100 ribuan baru, masih licin seperti habis dicetak. Tamparan rasa takut langsung menghantam dada Raga. "Uang itu pasti dari gerobak." "Tadi kamu taruh di sini ya?" tanya ibu. Raga menggigit bibir. "Buang aja, Bu." Ibunya terkejut. "Kenapa dibuang? Ini rezeki." Raga merebut uang itu, tapi kulitnya langsung terasa panas saat menyentuhnya. Uang itu seperti hidup. Ia akhirnya memasukkannya ke saku, tapi kulitnya tetap terasa terbakar. Malam itu, Raga bertekad. Ia tidak ingin mencukur siapapun. Biarlah apapun yang terjadi. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, suara berbisik kembali muncul, lebih keras, seperti mengisi seluruh ruangan. "Cukur, cukur, sudah waktunya, kau sudah berjanji." Raga menutup telinga, tapi suara itu masuk hingga ke dalam tulang. Gerobak itu mulai bergerak sendiri, roda kayunya menggores lantai. Tok, tok, tok. Gerobak itu berhenti tepat di depan pintu kamar Raga. Dari balik rambut putih panjangnya, bayangan kakek itu muncul samar seperti kabut. "Kalau tidak mau, ibu kamu yang kubawa malam ini." Nafas Raga langsung terhenti. Ia tidak bisa menolak. Dengan langkah lemas, ia membuka pintu rumah dan mendorong gerobak itu keluar. Tepat di ujung kompleks, Raga melihat rumah seorang wanita, Bu Arlina, yang terkenal suka memaki dan merendahkan orang. Lampu rumahnya mati, seisi rumah tertidur. Gerobak itu mengarah ke sana sendiri. "Tidak, jangan dia. Dia sering marah-marah, tapi dia punya 2 anak kecil." Tapi pintu pagar rumah itu membuka sendiri dengan suara gesekan. Raga mencoba menahan gerobak, tapi dorongannya terlalu kuat, lebih kuat dari manusia. Ia akhirnya masuk, tuburnya gemetar. Di ruang tamu yang gelap, Bu Arlina tertidur di sofa, rambutnya panjang dan tebal. Terurai menutupi pipinya. Gunting di gerobak bergerak naik sendiri, mengarahkan diri ke tangan Raga. "Sedikit saja," Raga berbisik. Ia mendekatkan gunting ke rambut Bu Arlina yang lebat. Namun saat gunting itu menyentuh rambut, wanita itu menggeliat. Raga hampir nyelit. Namun yang lebih membuatnya ngeri adalah gerobak itu tiba-tiba mendorong gunting lebih dalam. Rak! Suara rambut tercabut kasar bersamaan dengan sedikit kulit kepala. Bu Arlina menjerit keras. "Ah!" Raga panik dan berlari keluar dari rumah, meninggalkan gerobak yang mengikuti dari belakang seperti predator yang puas. Keesokan pagi, kabar Bu Arlina beredar secepat angin. Ia ditemukan dengan kepala hampir setengah botak, bukan dipotong, tapi seperti dicabut paksa. Warga geger. Ini pasti bukan manusia. Ini dukun atau makhluk halus. 2 korban dalam 2 malam. Raga hanya berdiri di antara kerumunan, tubuhnya gemetar hebat. "Ini ulahku. Aku penyebab semuanya." Tetangga mulai berbisik. "Raga belakangan aneh ya. Sering keluar malam. Mungkin dia tahu sesuatu." Keringat dingin mengalir di pelipis Raga. Kakek perak muncul di siang hari. Saat Raga kembali ke rumah, pintu kamarnya tertutup rapat. Di dalam, surah seseorang sedang duduk di kursi. Saat pintu dibuka, Raga terpaku. Kakek berambut perak itu ada di dalam kamar, duduk di kursinya, meski pintu terkunci.
Kerjaanmu bagus, ujar kakek itu sambil tersenyum lebar. Sampai malam ketiga, kita akan ambil sesuatu yang lebih. Lebih apa, kakek? Kakek itu mendekatkan wajahnya perlahan. Dari sela rambut putihnya, tampak mulutnya memanjang seperti sobekan kain. Rambut saja tidak cukup. Kita butuh kulit kepalanya. Raga langsung mundur ketakutan. Tidak, aku nggak mau membunuh siapapun. Kakek itu menggeletuk tertawa. Kau sudah mulai, kau hanya perlu melanjutkan. Raga menunduk sambil menahan muntah. Kakek itu kemudian masuk ke dalam gerobak, tubuhnya larut menjadi bayangan hitam yang menghilang di antara alat-alat cukur. Malam itu, Raga sambil memeluk lutut duduk di depan gerobak. Ia sadar satu hal. Jika ia terus menuruti pesugihan ini, ia akan menjadi pembunuh. Tapi jika ia berhenti, kakek itu mengancam akan mengambil ibunya. Air matanya jatuh. Harusnya aku nggak terima tawaran itu. Gerobak itu bergetar, suara cantai tajam di dalamnya bergemeletuk. Raga akhirnya membisikkan satu keputusan. Malam ketiga, aku harus mencari cara untuk menghentikan kakek itu. Ia tidak tahu bagaimana, ia tidak tahu apakah ia mampu. Tapi satu hal pasti, malam ketiga akan menjadi malam paling berbahaya dalam hidupnya. Malam ketiga datang terlalu cepat. Warga makin waspada. Gang sempit tempat Raga tinggal kini dipenuhi bapak-bapak yang berjaga sambil membawa senter dan balok kayu. Anak-anak dipaksa tidur lebih awal. Semua lampu rumah dinyalakan, jendela ditutup rapat. Ketakutan mereka memuncak malam itu. 2 korban dalam 2 hari sudah cukup membuat gang itu seolah terkutuk. Namun yang paling ketakutan sebenarnya bukan mereka, melainkan Raga. Sejak sore, gerobak cukur itu tidak berhenti bergetar. Kadang bergerak sendiri ke kanan, lalu ke kiri. Seolah gelisah seperti binatang yang belum diberi makan. Kadang alat cukurnya bergeretak. Ceklek, ceklek, ceklek. Seperti mengiris sesuatu yang tidak terlihat. Raga menutup telinganya dengan bandal, tapi suara itu tetap menembus. Cukur, cukur, malam ketiga, waktunya panen. Raga menggigil terpaku di tempat tidur. Tidak, aku nggak mau, bisiknya. Namun ketika jarum jam menunjukkan pukul 00.59, ibunya mengetuk pintu kamar. Gak, kamu udah makan? Dari tadi nggak keluar? Raga buru-buru membalik tubuh, menyembunyikan wajah pucatnya. Udah bu, istirahat aja. Ibunya tersenyum, meski ada kesedihan yang Pak ia pahami. Kalau butuh apa-apa, bilang. Ibu selalu ada. Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat hati Raga. Karena jika ia gagal malam ini, ibunya bisa menjadi korban pesugihan. Geruban beraksi tanpa menunggu perintah. Pukul 01.02. Tiba-tiba, pintu kamar Raga terbuka sendiri. Gerobak itu meluncur perlahan masuk seperti makhluk lapar yang mencium bau daging. Roda kayunya menggesek lantai. Suara yang selalu membuat bulu kuduk Raga berdiri. Tok, tok, tok. Gerobak itu berhenti tepat di depan Raga. Dari balik bayongannya, sosok kakek berambut perak muncul. Tubuhnya memanjang, membungkuk, dan wajahnya nyaris menempel di wajah Raga. Malam ketiga, kau tahu aturannya. Raga menelan ludah. Aku gak bisa. Cukup sampai 2 korban. Aku gak mau lagi. Kakek itu tersenyum lebar, sangat lebar, hingga pipinya sobek seperti kain basah. Kau sudah mulai, kau harus selesai. Tidak. Raga mendorong gerobak itu. Namun gerobak itu seperti menancap pada kakinya sendiri, tak bergeser sedikit pun. Alat cukur mulai berputar sendiri. Gunting terbang pelan ke atas mengarah ke wajah Raga. Suara kakek tiba-tiba berubah sangat tajam. Jika bukan rambut orang lain,
maka rambut ibumu yang kuambil malam ini." Raga langsung lunglai, napasnya tercekak. "Baik, aku ikut." Kakek itu menghilang ke dalam bayangan gerobak, seperti tenggelam di laut gelap. Gerobak bergerak sendiri keluar rumah. Raga mengikutinya dengan langkah berat. Setiap detik terasa seperti menuju neraka. Gerobak berhenti di sebuah rumah, sederhana tapi lebih terawat daripada lainnya. Di depan pintunya terdapat sendal kulit mahal. Raga langsung tahu, rumah Pak Bastian, tetangga yang paling baik dan paling sering membantu ibunya. Gerobak itu bergetar keras. Seperti marah karena Raga menahan. Kemudian, pintu depan rumah terbuka sendiri. Pelan, tanpa suara. Raga menggigit bibir sampai berdarah. "Jangan dia orang baik." Namun gerobak itu mendorong dirinya masuk. Rumah itu gelap dan sunyi. Di ruang TV kecil, Pak Bastian tertidur pulas, kepalanya bersandar di sofa. Rambutnya pendek, rapi, bersih. Gunting terbang ke tangan Raga. Kotak gerobak terbuka sendiri. Di dalamnya bukan hanya rambut korban sebelumnya, tapi ada sehelai kulit kepala, masih basah, yang membuat Raga ingin muntah. Suara kakek berbisik dari belakang. "Ambil lebih banyak. Rambutnya sedikit, maka ambillah kulitnya juga." Raga hampir menjatuhkan gunting. "Aku nggak mau. Dia bukan orang jahat." Tiba-tiba, bayangan kacek muncul di dinding, membesar seperti raksasa. "Kebaikan tidak membebaskan dari perjanjian. Kau berhutang." Gunting itu bergetar di tangan Raga, seolah memaksa. Raga menutup matanya. Dengan tangan gemetar, ia mendekatkan gunting ke kepala Pak Bastian. 2 sentimeter lagi. Namun tiba-tiba, Pak Bastian terbangun. "Hah? Siapa itu?" Raga menjerit panik dan mundur. Pak Bastian matapnya dengan terkejut dan marah. "Raga, kamu ngapain di rumah saya tengah malam?" Gerobak itu bergetar keras. Seperti ingin menyerang. Dalam sekejap, bayangan kakek melesat dan menekan bahu Raga dari belakang. "Lakukan." Gunting terlepas dari tangan Raga dan melayang sendiri, menuju kepala Pak Bastian. Raga berlari secepat mungkin dan meraih gunting di udara, menghentikannya sebelum menyentuh kulit kepala Pak Bastian. Pak Bastian makin panik dan mendorong Raga keras. "Keluar! Keluar dari rumah saya!" Raga terjatuh ke lantai. Gerobak itu membuka laci, mengeluarkan pisau cukur panjang, dan terbang mengarah ke Pak Bastian. Raga berjerik, "Awas!" Tapi terlambat. Pisau itu menyayat sedikit bagian belakang kepala Pak Bastian, membuat beberapa helai rambut dan kulit halus terkelupas. Pak Bastian menjerit kesakitan. Raga segera menarik pisau itu sebelum melukai lebih dalam, lalu kabur keluar rumah sambil menangis. Gerobak itu mengikuti dari belakang. Bukan seperti gerobak, tapi seperti pemangsa yang gagal mendapatkan makanannya. Pagi harinya, warga kembali geger. Pak Bastian keluar rumah dengan kepala berdarah dan rambutnya hilang sebagian. Ia mengatakan seseorang atau sesuatu masuk rumahnya. Yang mengejutkan, ia tidak menyebut nama Raga sama sekali. Ketika Raga melewati rumahnya, Pak Bastian hanya menatap. Tatapannya bukan tuduhan, tapi takut. Seolah ia melihat sesuatu yang bukan manusia di belakang Raga. Raga baru sadar, bayangan kakek itu mengikuti dirinya, bahkan di siang hari. Sementara dari dalam gerobak suara lirih, namun penuh amarah terdengar. "Malam keempat, kita tak bisa gagal lagi, atau ibumu yang akan menjadi tumbalnya." Raga jatuh berlutut. Ia tidak hanya terikat pada pesugihan, ia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Malam keempat tiba dengan suasana yang jauh lebih mencekam. Warga kini benar-benar tidak tidur,
Mereka duduk bergerombol, memegang balok kayu, pisau dapur, bahkan ada yang membawa obor. Semua takut menjadi korban berikutnya. Namun ada satu orang yang paling ketakutan. Raga. Karena malam ini ia tahu sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Sejak sore, gerobak cukur itu tidak hanya bergetar, tetapi bergerak sendiri dari sudut ke sudut rumah, seperti binatang buas yang marah karena belum diberi makan. Tok, tok, tok. Roda kayunya menggores lantai. Ibu Raga berteriak dari dapur. "Raga, itu suara apa? Kayak ada yang geser-geser." Raga berlari menutup pintu, memegangi gerobak kuat-kuat meski benda itu terus berusaha meluncur. "Tidak, Bu, jangan ke sini." Tapi gerobak itu seperti menertawakan usahanya lalu menggerakkan gunting ke udara, mengiris angin seperti ancaman. Raga sadar, malam ini bukan dia yang memilih korban, gerobak itu yang memilih. Saat malam makin larut dan suara tong-tong ronda menggema dari ujung gang, sesuatu yang aneh terjadi. Hawa dingin menelusup masuk dari lubang angin kontrakan. Lampu berkedip, piring-piring bergetar. Bau rambut gosong muncul tiba-tiba. Bau yang menusuk hidung dan membuat mual. Raga langsung tahu, kakek itu sudah datang. Dalam sekejap bayangan putih panjang merayap dari bawah gerobak, membentuk sosok kakek rambut perak sambil membungkuk. "Sudah waktunya," katanya lirih. "Malam ini spesial. Kau tidak perlu memilih. Gerobak sudah mencium mangsanya sendiri." Raga menelan ludah. "Siapa korban keempat?" Kakek itu tersenyum, memperlihatkan gigi hitam panjang seperti jarum. "Orang yang paling dekat denganmu, tapi bukan keluargamu." Jawaban itu membuat jantung Raga hampir berhenti. Pukul 01.11, gerobak itu bergerak sendiri menuju pintu depan. Raga berusaha menghalangi. "Tidak, kakek bilang bukan keluarga, tapi tetap saja aku tidak mau." Kakek itu mendekat, suaranya dingin seperti kuburan basah. "Kau pikir kau masih bisa menawar? 3 malam kami beri kesempatan. Malam ini, gerobak yang menduskan." Gerobak mendorong Raga sampai jatuh keras ke lantai. Pintu depan terbuka sendiri meski terkunci. Gerobak meluncur keluar seperti diseret kekuatan tak terlihat. Raga tak punya pilihan selain mengikuti, karena jika ia berhenti, ia takut kakek itu akan menjemput ibunya. Gerobak berhenti di depan sebuah rumah kecil di ujung gang. Rumah yang sangat Raga kenal. Rumah Gilang, sahabat Raga sejak SD. Satu-satunya orang yang sering membantunya ketika susah. Raga langsung menjerit dalam hati. "Tidak, jangan dia." Gilang sering membeli Raga makan, meminjamkan motor, bahkan membelikan rokok saat Raga tidak punya uang. Jika ada orang baik setelah Pak Bastian, itu Gilang. Namun gerobak itu sudah mengetuk pintu rumah Gilang sendiri. Tok, tok. Pintu berderi terbuka. Gilang tertidur nyenyak di kursi, kepalanya miring, rambutnya sedikit gondrong. Gerobak bergetar keras. Kakek perak berdiri di belakang Raga, menempelkan mulutnya ke telinga Raga dan berbisik. "Rambutnya bagus, lebat, dan dia sering kamu pikirkan. Itu memperkuat ikatan." Raga hampir muntah. "Aku gak mau cukur dia sahabatku." Kakek itu menyeringi. "Justru itu, semakin dekat emosimu, semakin kuat tumbalnya." Gerobak mengeluarkan pisau cukur panjang, lebih panjang dari biasanya, seolah berevolusi. Pisau itu melayang sendiri ke arah kepala Gilang. Raga langsung melompat memeluk Gilang, menahan pisau itu dengan tangannya. Pisau itu menyayat telapak tangan Raga, darah mengucur. "Ah!" Gilang terbangun. "Raga, kamu kenapa? Kamu berdarah." Gilang yang baru terbangun tidak melihat pisau yang melayang, karena pisau itu menghilang seketika begitu ia terbangun. Namun ia melihat gerobak cukur di ruang tamunya. "Raga, kamu bawa gerobak cukur ke rumah gue jam segini?" Wajahnya bingung bercampur takut.
Gerobak tiba-tiba melompat dari posisinya, roda kayunya berputar cepat seperti binatang liar yang hendak menerjang. Gunting, pisau cukur, sisir tajam, semua melompat keluar dari lacinya, seperti kawanan serangga terbang. Gilang berteriak, "Apa itu?" Raga menarik Gilang untuk berlari keluar rumah. Tapi gerobak itu mengejar, menabrak kursi, memecahkan kaca TV, membuat rumah Gilang berantakan. "Lari!" teriak Raga. Mereka berhasil keluar rumah. Gilang berlari ke arah tong ronda untuk mencari bantuan. Raga hampir ikut berlari, namun kakek berabu perak muncul tepat di depan wajahnya. Tiba-tiba, tanpa suara. "Kau pergi, sahabatmu akan mati. Kau tetap di sini, maka hanya rambutnya yang kuambil." Raga membeku. Jika ia berlari, Gilang mungkin mati. Jika ia tetap, ia mungkin harus melihat rambut sahabatnya dipaksa dicabut oleh makhluk itu. Ia tidak punya jalan keluar. Raga memejamkan mata sambil menahan tangis. "Baik, tapi jangan sakiti dia." Kakek itu tersenyum puas. Gerobak menghantam kaki Gilang dari belakang seperti kerbau ngamuk. Gilang tersungkur jatuh keras ke tanah. Sebelum ia bangkit, gerobak mengeluarkan gunting besar, gunting yang biasanya dipakai untuk memotong dahan, dan mengarahkannya ke rambut Gilang. Raga jerit, "Tidak!" Gunting itu mencapit rambut Gilang dan mencabutnya begitu banyak hingga kulit kepalanya ikut terkelupas. Gilang menjerit histeris, "Raga, sakit!" Raga menyaksikan sahabat terbaik yang menangis kesakitan, darah mengucur dari kepalanya. Alat-alat cukur itu kembali ke gerobak dan uang ratusan ribu keluar sendiri dari celah gerobak, menumpuk seperti hujan kertas. Raga langsung membuang uang itu ke tanah. "Pergi, aku gak mau!" Tapi kakek itu hanya tertawa serak. Ini baru permulaan. Malam kelima, gerobak akan lebih lapar. Warga berdatangan melihat Gilang berdarah-darah. "Ini ulah makhluk itu lagi. Panggil Ustadz. Gang ini sudah tidak aman." Gilang yang pingsan sempat memegang tangan Raga dan berbisik lemah. "Kenapa gerobak itu ikut kamu, Gah?" Raga tak sanggup menjawab. Tatapan warga mulai mengarah ke Raga, penuh curiga, takut, dan ngeri. Malam keempat telah mematahkan satu hal penting, kepercayaan. Dan kini semua mata mulai melihat Raga sebagai bagian dari kejadian mengerikan itu. Angin malam menggerus gang-gang sempit desa Randulingsir. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada suara motor lewat. Seolah seluruh desa sedang menahan napas. Karena semua orang tahu, malam kelima adalah malam paling berbahaya. Dika berjalan cepat, napas terengah. Kepala dipenuhi rasa bersalah yang menumpuk. Wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur. Sejak kejadian malam keempat kemarin, gerobak cukurnya berjalan sendiri dan memburu korban tanpa perintah. Ia sadar bahwa ia sudah kehilangan kendali penuh. Di tangannya, ia menggenggam catatan yang ia temukan di laci gerobak. Jika gerobak mulai mencari mangsanya sendiri, berarti perjanjian telah memasuki tahap penarikan roh. Kakek berjas hitam itu sudah mempersiapkan ini sejak awal. Di balai desa, kerumunan warga berkumpul dengan wajah tegang. Satu persatu korban kebotakan aneh bertambah. Pak Lurah, 2 remaja yang pulang malam, seorang ibu warung, bahkan balita yang rambutnya tiba-tiba hilang seketika saat tidur. Semua korban punya satu persamaan. Rambut mereka yang hilang berubah menjadi gumpalan kasar seperti ijuk dan tumbuh lagi di lantai dalam keadaan basah seperti habis diperas. "Ini bukan penyakit, ini ulah gaib," teriak salah satu warga. "Dan penyebabnya adalah Dika," ucap seseorang lirih. Suasana mendadak hening. Semua mata perlahan menoleh ke arah Darto, ketua RT, yang berdiri sambil menunjuk lembaran foto yang ia temukan. Foto itu memperlihatkan gerobak cukur Dika berhenti di depan rumah salah satu korban. Padahal Dika mengaku berada di rumah sepanjang malam. "Maksudmu, Dika yang lakukan ini?" tanya perempuan parubaya. Darto mengangguk penuh keyakinan. "Ia tukang cukur baru, ia sering pulang malam. Dan sejak dia datang, kejadian-kejadian aneh muncul." Warga mulai ribut.
Aku lihat dia bicara sendiri malam-malam. Aku lihat gerobaknya jalan sendiri. Jangan-jangan dia pesugihan. Perlahan, amarah mereka berkumpul menjadi satu. Tanpa memberikan penjelasan, beberapa warga langsung menyeret Dika yang baru saja muncul di depan balai desa. "Hei, lepasin! Aku mau bicara dulu." Namun seorang pemuda menamparnya keras. "Berhenti bohong. Kau buat kami ketakutan seminggu ini. Gerobak ini bukan aku yang gerakan. Aku juga korban. Kalian gak ngerti, ini pesugihan yang salah." Tapi suara Dika hilang tertutup teriakan massa. Warga menyeretnya ke tanah lapang belakang balai desa, tempat mereka biasanya membakar sampah. 3 orang memegang tangan dan kaki Dika, 1 orang lagi membawa jerigen berisi solar. "Bakar aja gerobaknya, biar kutukan ini berhenti." Namun Dika langsung berteriak panik. "Jangan, kalian gak ngerti kalau gerobaknya dibakar." Teriakannya terhenti. Dan dari kejauhan, suara roda gerobak berdecit pelan mendekat melalui kegelapan. Ceret, ceret, ceret. Warga menoleh bersamaan, merinding sampai tulang. Gerobak cukur itu muncul dari arah jalan, berjalan sendiri, seolah marah karena sentuhannya terancam. Lampu kecil di atas gerobak menyala berkedip-kedip, seperti mata yang sedang menyipit kesal. Dika langsung berteriak, "Semua mundur! Malam ini kutukannya berubah bentuk." Namun warga tidak mendengarkan. Beberapa melempar batu ke arah gerobak. Gerobak itu berhenti sebentar, lalu meledak mengeluarkan semburan rambut hitam dari laci-lacinya. Rambut-rambut itu terbang seperti ular kecil, melilit pergelangan tangan warga, menempel ke wajah mereka, masuk ke telinga dan hidung. "Ar, cabut, cabut! Rambutnya hidup! Lepasin, lepasin!" Darto mencoba menyalakan obor, tapi rambut-rambut itu melingkari kakinya dan menariknya ke tanah seperti tentakel. Dalam hitungan detik, rambut-rambut itu menyatu membentuk sosok tinggi menyerupai manusia, tapi tanpa wajah. Tubuhnya berisi gumpalan rambut basah yang berdenyut. Dika membeku. Itu bukan korban. Itu roh perjanjian yang dijanjikan oleh kakek berjas hitam. Wujud kutukan tahap kedua. Roh itu berbisik dengan suara berlapis-lapis. "Banyak rambut sudah kuberikan, tapi pemilikmu hendak membakar gerobakku." Dika bergetar. "Aku tidak ingin ini terjadi. Kau bilang hanya rambut kecil dari orang yang lewat." Roh itu tertawa bergetar. "Kau manusia paling mudah dibohongi. Hanya pesugihan bodoh yang menukar kedamaian desa dengan ketakutan." Sosok rambut itu menunjuk para warga yang masih berjuang melepaskan diri. "Malam ini, kutukan baru dimulai." Keadaan seluruh desa berbalik menyalahkan Dika. Warga yang tersisa memandang Dika dengan ketakutan sekaligus kebencian baru. "Kamu penyebab semua ini. Kau bawa rohnya ke desa. Karena kamu, rambut kami diambil dan menjadi makhluk itu." Tidak ada satupun yang membelanya. Dika semakin terpojok, dituduh, dikhianati dan kehilangan kendali atas pesugihan konyol yang awalnya ia kira sederhana. Dan seolah memperkuat semua keputusasaan itu, gerobak cukur yang rusak di sampingnya tiba-tiba bergetar. Laci-lacinya membuka sendiri, dan sebuah suara lirih muncul dari dalam. "Malam ke-6 akan menuntut darah, bukan rambut." Dika menutup wajahnya putus asa. Malam ke-6 datang tanpa angin, tanpa suara daun bergerak, tanpa cahaya bulan. Seolah seluruh langit menutup diri dari desa Randulingsir. Dika berdiri di tengah lapangan bekas kejadian semalam. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh debu, luka dan rasa bersalah yang semakin memberatkan. Warga telah bubar dalam ketakutan, kembali ke rumah masing-masing sambil mengunci pintu rapat-rapat. Namun ia tahu, malam ke-6 bukan tentang rambut lagi. Roh itu telah berkata, darah. Desa dalam ketakutan paling mencekik. Di setiap rumah, lampu-lampu dipadamkan, jendela ditutup dengan papan. Tidak ada yang berani keluar atau mengintip. Orang-orang berbisik lirih seperti takut jika suara mereka didengar oleh sesuatu di luar. Makhluk rambut itu ada di luar rumahku. Aku dengar suara gerobak tadi di belakang dapur. Kalau sampai dia masuk, kita mati. Dika mendengar semuanya sambil bersembunyi di belakang musola desa. Matanya menatap jalanan gelap.
Gerobak cukur itu kini hilang entah kemana. Rambut-rambut hidup itu merayap di sepanjang tanah seperti akar menjalar. Ia merasakan satu hal, makhluk itu sedang berburu. Ketika Dika mencoba menenangkan diri, suara berdecit mulai terdengar dari arah gang. Cerit, suara roda gerobak. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk Dika berdiri. Di balik suara itu muncul suara lain, seperti rambut diseret di tanah, panjang dan basah. Srek, srek, srek. Tidak, dia mencariku, bisik Dika gemetar. Tiba-tiba dari kegelapan muncul bayangan tinggi bertubuh rambut. Tubuhnya kini lebih padat, lebih besar, seolah memakan rambut dan energi dari korban-korban sebelumnya. Makhluk itu merangkak perlahan, setiap langkahnya meninggalkan tetesan air hitam. Suara makhluk itu bergema dalam beberapa lapisan suara. Malam ke-6, waktunya mengambil nyawa penyebab kutukan. Dika menelan ludah keras-keras. Kenapa aku? Kau bilang aku cuma perlu ambil sedikit rambut orang-orang untuk kekayaan. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti tawa cekikikan jarak jauh. Pesugihan tidak pernah konyol bagi kami, hanya bagi manusia yang percaya janji manis. Makhluk itu mendekat, rambut-rambut hidup melesat ke arah Dika seperti cambuk, menghantam dinding musola dan membuat retakan panjang. Dika mundur, jatuh tersungkur. Apa kau sebenarnya? Kenapa gerobak itu jadi tempatmu bersembunyi? Kenapa kau butuh rambut manusia? Makhluk itu berhenti. Ia mengangkat kepalanya yang tak berwajah namun rasanya seperti tatapan ribuan rambut menusuk kulit. Dan dari dalam tubuh rambut itu, perlahan muncul bentuk wajah manusia tua. Rambutnya gimbal panjang, wajahnya cekung, tetapi senyumnya persis seperti kakek tukang cukur berjas hitam. Dika menganga, napas seperti hilang dari paru-parunya. Jadi kakek itu kau? Sosok itu mengangguk perlahan. Aku adalah pemangkas terakhir dari dunia bawah. Roh itu lalu memperlihatkan kenangan lewat semburan rambut yang berubah menjadi bayangan visual. Dika melihat sebuah pasar gelap dunia gaib dipenuhi makhluk-makhluk yang menawarkan bagian tubuh manusia. Para tukang cukur setan yang memanen rambut sebagai bahan ritual kekuatan. Gerobak-gerobak tua seperti miliknya yang dijadikan wadah roh tukang cukur yang gagal memenuhi kuota panen. Dan Dika melihat satu hal yang membuatnya ingin muntah. Gerobak yang ia terima dulunya milik tukang cukur dunia gaib yang dihukum. Ia ditugaskan memanen rambut manusia di dunia manusia. Dan Dika dengan bodohnya telah menandatangani perjanjian tanpa tahu dirinya dipakai sebagai tubuh perantara. Makhluk itu menatap Dika tanpa mata, namun rasanya seperti tatapan ribuan rambut menusuk kulit. Kau menandatangani kontrak, kau menjadi tangan dan kaki baruku. Kini, saat kontrak berubah tahap, darahmu harus menjadi bahan pembuka pintu dunia bawah. Tiba-tiba makhluk itu melesat, rambut-rambut tajam seperti kawat baja menghantam tanah tempat Dika berdiri barusan. Dika berguling, berlari sekuat tenaga melewati gang sempit. Namun rambut-rambut itu seperti gurita, merayap di dinding, menyusulnya dengan kecepatan menyeramkan. Dika melompat lewat pagar Pak Lurah. Rambut itu membelah pagar seperti dipotong pisau. Gila, ini bukan rambut lagi, ini pisau hidup. Dika terus berlari tapi suara makhluk itu terus mengikutinya. Tidak ada tempat sembunyi, darah kontrak harus dibayar. Saat Dika berlari ke arah rumah warga untuk meminta bantuan, ia memukul-mukul pintu. Buka, tolong, makhluk itu ngejar aku. Namun dari dalam rumah ia hanya mendengar suara panik. Jangan buka, itu dia. Kalau kita buka, makhluk itu masuk. Biarkan saja, dia akar masalah semuanya. Satu pintu tertutup. Pintu berikutnya pun sama. Semua orang mengunci pintu rumah mereka dari dalam meninggalkan Dika sendirian dikejar makhluk pesugihan yang ia bangkitkan sendiri. Dika terpeleset di tengah jalan. Napasnya tercekak.
Sosok rambut itu muncul dari kegelapan, lebih tinggi dan lebih padat. Gerobak cukur di belakangnya mengikuti dengan roda berdecit seperti pengiring kemagian. Dika. Makhluk itu berbisik pecah-pecah. Malam ke-7 tinggal 1 hari, dan kau akan menjadi kepala pertama yang kutebas untuk pembuka gerbang. Rambut-rambut itu mulai melilit kaki Bika. Ia menjerit, mencoba berontak. Makhluk itu mengangkat salah satu tentakel rambutnya ke udara, membentuk lingkaran seperti tali gantungan. Tepat saat Dika hampir diambil, dari arah lain sebuah suara menggelegar. Suara orang mengucapkan mantra tua. Suara yang tidak asing, suara yang bahkan makhluk pesugihan itu hentikan langkahnya saat mendengarnya. Dika menoleh, begitu pula makhluk rambut itu. Dari balik pepohonan muncul seorang lelaki tua berjubah kain putih kusam membawa sisir kayu panjang yang memancarkan cahaya redup. Siapapun dia, wajahnya tidak asing bagi makhluk pesugihan itu. Makhluk rambut itu mendesis pelan, seperti ketakutan. Dika membelalakan mata. "Siapa kau?" bisiknya. Lelaki tua itu menatap Dika dengan tatapan berat. "Aku bukan penyelamatmu." Ia menunjuk makhluk rambut itu dengan sisir kayu panjangnya. "Aku adalah tukang cukur pertama yang pernah ditumbalkan di pesugihan ini." Desa Randulingsir memasuki malam ke-7. Malam yang dari awal disebut sebagai penentuan dalam perjanjian pesugihan. Langit pekat tanpa bintang, udara terasa seperti berhenti, dan seluruh desa seakan ditelan kabut hitam tipis yang tidak pernah muncul sebelumnya. Dika berdiri di tengah lapangan tanah kering, diapit oleh 2 sosok mengerikan. Makhluk rambut yang memburu darahnya sejak malam ke-6. Lelaki tua berjubah putih, tukang cukur yang dulu menjadi tumbal pesugihan, kini datang, entah sebagai penolong atau musuh baru. Dika ingin bertanya banyak hal, tetapi mulutnya kaku, pikirannya campur aduk. Dan yang pertama berbicara justru makhluk rambut itu. Makhluk rambut itu mendesis marah. "Kau semestinya hilang di dunia bawah." Lelaki tua itu menancapkan sisir kayunya ke tanah, menciptakan cahaya melingkar yang membentuk batas pelindung kecil di sekitar dirinya dan Dika. Jika aku bisa kembali, artinya ada yang melakukan kesalahan besar dalam pesugihan ini. Ia menatap Dika, dan orang itu adalah kau. Dika menelan ludah keras. Apa maksudmu? Aku cuma ikut arahan kakek itu. Dia bilang ini pesugihan simple." Lelaki tua itu menutup mata, menarik napas panjang. "Makhluk yang kau sebut kakek itu bukan manusia. Dia roh tukang cukur dunia bawah yang dihukum. Dan gerobak yang ia berikan padamu adalah penjara sekaligus tubuhnya." Dika membelalak. "Jadi gerobak itu bukan alat kerja, itu tempat tinggal dia." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Dan pesugihan yang diberikan padamu sebenarnya ritual untuk membangkitkan kekuatannya kembali. Kau menjadi perantaranya." Makhluk rambut tertawa rendah. Suara berlapis-lapis seperti 100 orang berbicara bersamaan. "Benar Dika, setiap rambut yang kau ambil adalah bagian dari tubuhku yang kembali hidup." Lelaki tua itu melanjutkan penjelasan. Suaranya semakin berat. "Malam ke-7 adalah malam pembuka gerbang dunia bawah. Dan darah manusia yang mendandatangani kontrak adalah kuncinya." Dika gemetar mendengar itu. "Jadi, aku harus mati?" Makhluk rambut melangkah maju. Tentakel rambutnya merayap ke tanah seperti ular. "Tidak hanya mati, tubuhmu akan menjadi tubuh baruku di dunia manusia. Dengan itu, aku bisa berjalan bebas." Dika mundur ketakutan. Enggak bisa. Aku nggak mau jadi tumbal. Aku cuma mau hidup lebih baik." Lelaki tua itu memotong. "Dan itulah kesalahanmu. Pesugihan tidak pernah memberi jalan pintas. Kau tak membaca kontrak, tak memahami syarat,
dan kau melakukannya untuk alasan yang paling rapuh, iri pada keberhasilan orang lain. Dika menunduk, menahan air mata. Ia merasa seperti semua kesalahannya di masa lalu jatuh bersamaan di pundaknya. Kalau begitu, ada cara menyelamatkan diriku. Lelaki tua itu menatapnya hampa. Ada, tapi harganya tak kalah besar. Makhluk rambut kini semakin dekat. Gerobak cukur mengikuti di belakangnya. Lampunya menyala merah seperti mata setan. Dika, waktunya tiba. Lelaki tua itu menancapkan sisir kayu ke tanah, menciptakan cahaya seperti pagar energi. Dika, dengarkan aku. Ucapnya cepat. Hanya ada 2 pilihan. 1, kau menyerahkan darahmu. Gerbang dunia bawah terbuka. Makhluk ini memakai tubuhmu dan desa hancur. 2, kau memutus kontrak dengan menyerahkan satu hal, yaitu seluruh pengalaman hidupmu sebagai penebus. Kau akan hidup, tapi tanpa ingatan, tanpa masa lalu, tanpa identitas. Dika terdiam. Hidup tanpa ingatan, tanpa tahu siapa dirinya, tanpa keluarga, tanpa masa lalu, tapi mati, menjadi inang makhluk setan. Pilihan itu seperti 2 jurang gelap. Makhluk rambut kini siap menerkam. Waktu habis, pilih Dika! Dika menutup mata. Napasnya tercekak. Hatinya hancur. Aku... Lelaki tua itu menahan napas, menunggu jawaban. Dika membuka matanya perlahan. Bibirnya bergetar. Aku memilih hidup. Makhluk rambut tertawa keras. Lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan getir. Tapi hidup tanpa masa lalu. Lanjut Dika. Ambil semua ingatanku. Aku rela. Lelaki tua itu mengangkat sisir kayu. Kalau begitu, bersiaplah. Ini akan menyakitkan. Lelaki tua itu memukul tanah dengan sisir kayu, dan cahaya terang muncul, menyambar seluruh lapangan. Dika berteriak saat cahaya itu menelan tubuhnya. Ia merasakan seluruh ingatan tercabut. Wajah ibunya, rumah masa kecil, semua alasan ia ingin kaya, semua dosa kecil yang ia ambil, semua rasa bersalah, hilang. Hilang! Hilang! Makhluk rambut menjerit marah. Tubuhnya mulai melebur menjadi rambut basah yang rontok satu persatu. Tidak! Kontrak belum! Gerobak cukur retak. Laci-lacinya meledak. Rambut-rambut hidup mati seketika seperti rumput terbakar. Sang makhluk hancur berkeping-keping menjadi debu rambut hitam yang berterbangan sebelum akhirnya menghilang. Gerbang dunia bawah tertutup. Ketika cahaya mereda, Dika jatuh tersungkur. Matanya kosong. Tidak mengenali apapun. Tidak mengenali siapapun. Lelaki tua itu memandangnya penuh iba. Mulai hari ini, kau bukan Dika lagi. Kau hanya manusia baru tanpa masa lalu. Ia menepuk bahu Dika. Semoga kau gunakan hidup kedua ini dengan lebih bijak. Angin malam berembus. Untuk pertama kalinya setelah 6 malam horor, desa merasakan kesejukan. Makhluk rambut telah lenyap. Gerobak pesugihan telah musnah. Kontrak dibatalkan. Tapi harga yang dibayar sangat besar. Dika bangkit perlahan, menatap langit. Tidak tahu siapa dirinya. Warga mulai keluar dari rumah, melihat tubuh Dika yang linglung. Beberapa ingin marah, ingin bertanya, ingin menyalahkan. Namun ketika mereka melihat matanya hampa, mereka sadar, Dika bukan Dika lagi. Saat semua orang mulai kembali tenang, seorang anak kecil menemukan sesuatu di bawah pohon randu. Sehelai rambut panjang dan hitam, berkilau seperti logam, tidak ikut hancur.
Ketika anak itu memungutnya, rambut itu bergerak, dan episode ditutup dengan suara berbisik halus. Kontrak belum selesai.